suara kan? Gak ada suara. Hmm. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ada. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam satu program yang sangat bermanfaat insyaallah taala, Live Interaktif Fatwa TV yang kali ini dengan tema menjaga iman. Bersama guru kita Ustadzuna Dr. Iqbal Gunawan LCMA Hafizahullahu taala yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian tak lupa kita bermohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salam dan salam tercampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh umat beliau yang istiqamah di atas jalannya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan fiddin, pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, Alhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita pada kesempatan kali ini Ustadz Dr. Iqbal Gunawan LCMH Hafizallahu Ta'ala, live langsung dari kediaman beliau di Maros, Sulawesi Selatan. Kita coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadz, kaif halukum Ustadz? Ahlan. Marhaban Ustadz. Assalamualaikum taib Ustadz, semoga dalam keadaan baik Ustadz. Alhamdulillah. Gimana antum? Teman-teman di Jakarta Alhamdulillah kita senang, kita sehat semua Ustadz, dan alhamdulillah kita bersyukur bisa kembali berjumpa walaupun jarak jauh Ustadz. Alhamdulillah. Baik Ustadzuna, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas waktunya untuk memberikan faedah ilmu kepada kita semua nantinya, dan tentunya menjawab pertanyaan dari pemirsa yang telah banyak masuk. Mungkin di awal ini Ustaz kita minta berupa nasihat untuk pembukaan kepada Ustaz. Falyatafadhal masykuran muwaffaqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari menjelang siang ini Allah Azza wa Jalla masih melimpahkan karunia, nikmat, hidayah, inayah, taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa melanjutkan kembali live interaktif kita setiap Rabu jam 10 pagi. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita semua, dan yang terpenting menjaga keimanan kita semua. Karena judul atau tema kita menjaga iman ini adalah tema yang memang terus-menerus harus kita perhatikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bahwasanya di akhir zaman nanti yusbihul mu'minu kafiran, yusbihul mu'minu kafiran wa yumsi ya, jadi seorang yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari dia masih beriman, tapi di sorenya sudah kafir. Wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan, atau sebaliknya. Jadi, ya, iman itu mudah sekali berbolak-balik. Allah Azza wa Jalla memegang semua hati-hati manusia. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qulubu bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir Rahman. Hati-hati anak Adam itu semuanya berada di antara dua jari jemari Allah Azza wa Jalla, yuqallibuha kaifa syaa. Allah membolak-balikkan hati tersebut sesuai kehendaknya. Bahkan ya, sumyal qalbu litaqallubihi, dinamakan hati itu hati karena sering berbolak-balik.
Maka ya kita terus ya wajib untuk menjaga keimanan kita, menjaga ibadah-ibadah wajib kita, menjaga zikir pagi, zikir petang, zikir-zikir yang lain, bangun tidur, sebelum tidur. Dan kita dianjurkan untuk selalu mengulang ayat kursi setelah salat 5 waktu, sebelum tidur, ya di malam hari, di pagi hari, di sore hari, ya, dan isinya semua tentang keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, tauhid kita, penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, Allahu la, ikrar kita bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Juga dianjurkan untuk membaca Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Ikhlas, ya, di 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat maghrib, ya, dan juga sebelum tidur. Jadi berulang-ulang kali kita dianjurkan untuk membaca ayat-ayat tentang tauhid, tentang keikhlasan, tentang berlepas diri dari orang-orang kafir dan yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya iman ini memang adalah sesuatu yang paling penting untuk selalu dijaga, ya, lebih daripada menjaga harta, menjaga rumah, menjaga anak-anak, ya. Dan yang paling penting dijaga dari keluarga kita adalah keimanan mereka, ya, keimanan istri, keimanan anak-anak, keimanan keluarga. Nah, tugas utama seorang kepala rumah tangga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, tentunya banyak kewajiban-kewajiban yang lain, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga iman kita sehingga ketika ajal menjemput, ya, kita dalam kondisi beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga iman kita semua, dan ya kajian kita atau live interaktif kita senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah, jazakumullah khairan atas nasihat yang sangat berharga, yang sangat bermanfaat untuk kita semua, agar terus tentunya kita selaku orang beriman terus menjaga iman kita saja, terus menambah dan menjaga, karena tadi disampaikan beliau iman kita itu bertambah dan berkurang tentunya. Makanya mudah-mudahan dengan ada program ini bisa menambah keimanan kita dengan kita bertanya, mendengarkan faedah dari beliau Fizallahu ta'ala. Baik pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, bagi yang bertanya langsung bisa di 0821 7000 6087 atau juga bisa dihubungi di nomor 021 212 32333. Baik Ustaz, izin mungkin kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui website Dewan Fatwa. Ada dari saudara kita di Lampung, Andika. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa makna kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya daripada dunia dan seisinya Ustaz? Nah, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketahuilah bahwasanya cabang keimanan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan semua yang dilakukan seorang hamba, baik itu ucapan, ya, perbuatan, nanti akan ditimbang. Ya. Jadi di antara salah satu bentuk keimanan kepada hari akhir yaitu beriman tentang semua yang akan terjadi setelah seorang meninggal. Ya. Bahkan iman kepada hari akhir termasuk juga iman kepada tanda-tanda kiamat. Ya. Kemudian tentang alam kubur, alam barzakh, nikmat kubur, adab kubur, kesempitan kubur, kemudian hari kebangkitan dalam keadaan telanjang, ya, tidak pakai baju, tidak pakai sendal, belum dihitan, dan akan ada proses-proses, ya, hisab, pembagian catatan amal, dan salah satunya adalah timbangan amal, dan semua akan ditimbang. Ya, ucapan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, kata Nabi sallam, tamla'ul mizan, subhanallah, alhamdulillah, tamla'ani, atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Makanya ucapan-ucapan ini, ya, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, ya, ringan timbangannya, tapi ringan diucapkan, tapi berat timbangannya. Ya. Kalimatani khafifatani fil lisan, habibatani lirrahman, sakilatani fil mizan. Ya. Jadi ringan diucapkan, tapi timbangannya berat. Ya, apalagi kalimat la ilaha illallah,
yang dengan kalimat inilah diciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk agar mereka beribadah kepada aku. Karena la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Diutusnya seluruh nabi dan rasul tujuan utamanya agar mereka menyerukan manusia alla ya'budu illallah. Agar mereka tidak beribadah, tidak menghambakan diri, tidak berdoa kecuali kepada Allah. Tidak bertawakal, tidak menggantungkan harapan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, dan wajtanibut tagut, menjauhi semua yang disembah selain Allah, ya. Jadi makna la ilaha illallah adalah an-nafi wal isbat, ya, menafikan semua hak peribadatan dari semua selain Allah, dan illallah menisbatkan, menetapkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi karena kalimat ini diciptakan surga dan neraka, diciptakan langit dan bumi, diutus para rasul, diturunkan kitab-kitab yang intinya semuanya adalah agar manusia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, ya, bukan riya, bukan nifak, ya, benar-benar karena mengharap pahala dari Allah, ya, jujur ketika mengucapkannya, ya, tidak berdusta, dan mencintai kalimat ini dan konsisten di atas kalimat ini, ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaika, ya. Sebagian ulama kita mentafsirkan ini ketika seorang meninggal, dia mengatakan Allah Tuhanku, ya. Dia mengatakan la ilaha illallah, karena la ilaha illallah kunci surga, dan kewajiban pertama ketika seorang masuk Islam adalah mengucapkan la ilaha illallah. Maka ya sampai meninggal dia masih punya kartu la ilaha illallah, maka akan diberi kabar gembira oleh malaikat, tidak usah khawatir, tidak usah takut, ya. Kamu akan masuk surga, bisyribil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, dalam hadis yang sahih, law anna samawati sab' wa al-ardina sab', ya. Seandainya 7 langit, 7 bumi, ya, ini ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, dan apa yang ada di isi langit dan bumi ini, maka kalimat la ilaha illallah ini lebih berat, ya. Sebagaimana dalam hadis Bitaqah yang terkenal, ada seorang punya 100 catatan amalan, ya, 99 semua isinya dosa, dan satu kartu, ya, itu sepanjang mata memandang. Tapi ketika dia punya kartu la ilaha illallah, ya, ditimbang tasyat al-bitaqat, ya, ternyata tidak ada timbangannya, dan ini yang lebih berat. Dan tidak akan kekal di neraka. Semua yang masih punya la ilaha illallah pasti akan dikeluarkan dari neraka. Maka nikmat kita dikaruniakan la ilaha illallah ini nikmat yang paling besar, ya. Tidak ada yang lebih besar daripada kita diberi taufik untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kewajiban kita adalah menjaga agar kita benar-benar mengucapkan dan meyakini konsisten di atas la ilaha illallah, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan kufuri semua yang disembah selain Allah, mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja, ya. Barang siapa yang mati dalam kondisi ini, maka dia masih masuk surga ibtidaan au ma'alan, langsung masuk surga atau ujung-ujungnya masuk surga, ya, karena mungkin dia masih punya dosa dan tidak cukup, ya, kebaikan-kebaikannya untuk menghapus dosa-dosanya, maka dia tetap harus dibersihkan di neraka. Tapi, ya, semua yang punya la ilaha illallah maka tidak akan kekal di neraka. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallah. Jazakumullahu khairan atas jawaban dan faedahnya. Demikian yang bertanya saudara Andika di Lampung, semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum. Berikutnya Ustaz, izin kita bacakan pertanyaan dari saudara Alam di Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah benar tingkat keparahan pengaruh liberal lebih parah dibandingkan dengan ateis? Nah, Ustaz. Ya, liberal yang mengatakan bahwasanya semua agama sama, dan ateis yang mengingkari Tuhan, ya, semua adalah kekufuran yang nyata, ya, kekufuran yang besar, kekufuran yang tidak ada lagi kebaikan, ya, setelahnya. Maka tentunya, ya, semua sama-sama parah, ya, semua sama-sama kufur. Dan sebenarnya, ya, yang mengatakan tidak percaya Tuhan ini bertentangan dengan fitrah. Tidak banyak, ya, manusia yang benar-benar mengingkari adanya Tuhan, ya. Adapun liberal yang mereka mengatakan semua
agama sama, ya semua beribadah kepada Tuhan yang satu, padahal masing-masing ya, mereka bahkan agama-agama selain Islam mereka mengakui ratusan ribuan Tuhan yang mereka sembah ya. Maka tentunya ini bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan fitrah ya. Yang mana yang lebih parah, yang lebih berat ya, intinya kalau ya sudah kufur itu sudah tidak ada lagi dosa yang lebih berat daripada kekufuran. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari segala bentuk kekufuran. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah wa jazakumullahu khairan atas jawaban dan faedahnya. Demikian yang bertanya saudara Alam di Sumatera Barat, semoga bisa dipahami. Berikutnya ada yang masuk Ustadz dari Sumatera Barat juga, Ibu Yanti. Assalamualaikum Ustadz, ahsanallahu. Mau bertanya Ustadz tentang Quran surah Al-Munafikun ayat 10 tentang keinginan orang yang telah meninggal meminta kepada Allah untuk diberikan penundaan waktu sesaat untuk bersedekah. Nah, bagaimana penafsiran terkandung dalam ayat ini Ustadz? Jazakumullahu khairan. Iya, semua yang meninggal dunia, maka mereka semua akan menyesal. Ya, bahkan orang yang berbuat baik pun ingin menambah kebaikannya, apalagi orang yang memang ya mendapatkan keburukan. Makanya seandainya diperintahkan kepada orang yang meninggal saat ini untuk bangkit mengucapkan astagfirullah saja, alhamdulillah saja, sholat 1 rakaat saja, ya pasti mereka mau. Sehingga ya semua yang meninggal dunia akan menyesal. Yang baik menyesal karena tidak memperbanyak kebaikan, dan yang berbuat buruk menyesal karena dahulu melakukan keburukan. Dan pahala sedekah ya salah satu ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya ketika seorang bersedekah dari harta yang baik ya, bukan harta yang haram, maka Allah akan menerima ya sedekah tersebut dengan tangan kanannya dan akan merawat sedekah tersebut seperti seorang merawat anak kudanya yang dia sayangi, sehingga dia dapati nanti sedekahnya itu seperti gunung Uhud ya. Bayangkan pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat, kita bersedekah 10.000 ya, 100.000, itu tidak stagnan pahalanya hanya 100.000. Tapi Allah Subhanahu wa taala yudha'if ya, mengembangbiakkan, merawat ya, bisa 700 dan bisa tidak terhitung, bisa unlimited ya. Jadi ya seorang yang meninggal dunia ketika melihat betapa besar pahala sedekah, maka dia ingin kembali ke dunia untuk bersedekah. Mumpung kita masih hidup, maka bersedekahlah meskipun ya sedikit, karena sedekah yang sedikit itu bisa bernilai sangat besar di sisi Allah, tergantung keikhlasan kita. Dan bisa jadi orang bersedekah dengan nilai yang besar, miliaran, bisa jadi justru tidak mendapatkan pahala sama sekali, atau pahalanya tidak sebanyak orang yang bersedekah dengan sedikit, karena ya tergantung keikhlasan seseorang. Ya, intinya sedekah adalah ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga orang yang meninggal mereka ingin kembali ke dunia untuk bisa bersedekah. Tapi bukan hanya sedekah, ya, ingin beristighfar, ya, semua. Ketika seorang menyaksikan besarnya pahala, ya, ibadah-ibadah yang dilakukan di dunia, maka semua orang ya baru sadar ingin kembali, tapi tentu tidak ada lagi kesempatan. Ya. Makanya ya dalam banyak hadis-hadis tentang fadilah amal, ya seandainya manusia mengetahui keutamaan sop pertama, keutamaan adzan, mereka akan berlomba-lomba meskipun harus merangkak, meskipun harus diundi. Sering Nabi SAW mengatakan seandainya manusia mengetahui keutamaan salat subuh, salat isya, ya, seandainya manusia mengetahui keutamaan sedekah, ya sebenarnya ya ketika melihat besarnya pahala, maka sungguh mereka akan berlomba-lomba. Ya. Makanya iman kepada perkara yang gaib ini sangat penting. Ya. Nabi SAW bersabda, rakaat al-fajr khairu minad dunya wa fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ya. Betapa ringannya salat fajar dan betapa besar pahala yang didapatkan oleh orang yang melakukannya. Ya, kalau 2 rakaat fajar sunnahnya saja lebih baik dunia dan seluruh isinya, apalagi 2 rakaat subuh yang merupakan ibadah yang
wajib ya. Juga yang tadi kita singgung kalimatani khafifatani rahman, sangat ringan sekali kita mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ternyata ketika ditimbang pada hari kiamat, ternyata timbangannya sangat besar dan sangat berat ya. Seorang mungkin ya menyangka bahwasanya bersedekah ya 10.000 itu sangat ringan, 100.000. Ternyata ketika di akhirat dia lihat pahalanya, kalau dia ikhlas ternyata pahalanya sangat besar. Maka setiap orang ingin kembali ke dunia untuk bisa bersedekah ya. Mumpung masih hidup, perbanyak sedekah dan bersedekah sesuai kemampuan, dan sedekah yang terbaik adalah kepada keluarga dan kemudian orang lain. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallahu wa jazakumullahu khairan atas jawaban dan faedahnya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda semua untuk bertanya langsung. Bisa dihubungi di nomor 0821 70 6000 6087, atau bisa juga hubungi 021 212 32333. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan, Ustaz. Pertanyaan telah masuk. Ini dari Ibu Ummu Syahirah di Lahat, Sumatera Selatan. Ahsanallahu ilaikum Ustadzuna. Izin bertanya Ustadz, mengapa Nabi SAW berdakwah tauhid tanpa membedakan perbedaan sesembahan mereka? Dan apa perbedaan antara orang yang menyembah malaikat dengan orang yang menyembah Dzatu Anwat dan bebatuan, Ustaz? Nah, jazakumullah khairan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Mekah hanya fokus mengajak manusia untuk mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan ya, tidak ada selain Allah Azza wa Jalla yang berhak disembah. Baik itu di malaikat, baik itu nabi, wali, ya, batu dan lain sebagainya, semuanya sama saja. Mereka semua adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak punya hak rububiyah sama sekali ya. Jadi ya tidak perlu dibedakan karena memang semua selain Allah Azza wa Jalla tidak punya hak ya. La ilaha illallah. Jadi tidak ada yang berhak disembah apapun dia. Makanya sering diulang-ulang oleh para ulama kita, la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal ya, wala hajar wala, yang ini yang banyak terjadi ya. Ini yang banyak dilakukan oleh manusia. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah nabi, ya, kuburan nabi dan lain sebagainya. Ada yang menyembah wali, berdoa kepada wali yang sudah meninggal, yang meminta sesuatu yang tidak bisa, tentunya dilakukan oleh selain Allah Azza wa Jalla, dan mereka tidak mendengar. Seandainya mendengar pun mereka tidak bisa menjawab. Maka selama ya yang disembah selain Allah, maka tempatnya di neraka jika dia meninggal dalam kondisi tersebut. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi bukan berarti kalau menyembah malaikat lebih ringan dosanya daripada menyembah batu ya, yang memang benda mati ya. Sama saja, karena ya yang namanya syirik itu adalah menghambakan diri kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itulah dosa yang paling besar ya. Mungkin ya secara akal ya lebih parah ya. Tapi intinya jika yang disembah, yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla, maka tentunya sama saja akan kekal di neraka, meskipun yang disembah adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu malaikat Jibril ya. Karena tidak ada dari malaikat yang mereka mengaku berhak disembah ya. Para rasul juga tidak ada yang mengatakan sembah saya. Semuanya ya mengajak manusia untuk wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Bahkan para malaikat apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara, mereka semua pingsan karena takut dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ya semua yang disembah selain Allah itu ya tentu berbeda-beda tingkatnya. Malaikat tentu lebih mulia daripada ya makhluk-makhluk yang lain. Kemudian para rasul lebih mulia daripada manusia selain nabi dan rasul. Tapi ya beribadah kepada mereka semua dihukumi sebagai syirik akbar, dan pelakunya ya jika mati tidak bertaubat maka akan kekal di neraka. Ya, intinya semua harus menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan berproses dulu ya. Kalau tidak menyembah batu ya minimal menyembah malaikat, kemudian baru menyembah Allah ya. Ini tidak benar ya. Jadi tidak akan sah keimanan seorang sampai dia mengatakan la ilaha illallah. Dan inilah fokus ya para nabi ya.
yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, mereka semua mengajak manusia untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Wa fiikum barakallah wa jazakumullahu khairan atas jawaban dan faedahnya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik Ustadz, barakallahu fikum. Berikutnya ada pertanyaan dari Saudara Hanif di Banten. Assalamualaikum Ustadz. Afwan mau bertanya Ustadz, bagaimana caranya kita apabila mengerjakan suatu amal dan ibadah, kita dapat memunculkan rasa takut, khawatir, dan berharap ibadah kita tidak diterima, atau semakin banyak melakukan amal soleh, semakin takut tidak diterima? Nah Ustadz. Ya, memang seorang muslim dituntut untuk demikian ya. Jadi khawatir. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tapi takut. Ya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dan hati mereka merasa takut. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang yang melakukan dosa besar, ya, meninggalkan sholat, atau mencuri, atau berzina? Nabi SAW mengatakan, la ya benatas siddiq, ya, bukan wahai putri Abu Bakar as-Siddiq, tapi mereka adalah orang-orang yang yusallun, wa yasumun, wa yatasaddaqun, wa yakhafu alla tuqbala minhum. Mereka orang-orang yang berpuasa, sholat, bersedekah, tapi mereka khawatir tidak diterima. Jadi orang beriman itu mempunyai rasa khawatir, ya, bukan rasa ujub, bangga dengan amalannya, tapi juga harus disertai roja, ya, yaitu harapan. Ya, ketika seorang sudah melaksanakan ibadah, merasa atau berusaha maksimal ikhlas beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dua syarat diterima ibadah adalah dua perkara ini, ikhlas, ya, sesuai dengan sunnah Nabi, maka tentu punya harapan bahwasanya amalnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi juga ada rasa khauf, ya, rasa khawatir, ya, jangan sampai ibadahnya tidak diterima. Inilah kondisi para sahabat dahulu. Mereka sangat khawatir, ya, bahkan sekelas Umar bin Khattab pun sangat khawatir tentang amalannya. Padahal Nabi sudah mengatakan, Umar di surga, Abu Bakar di surga, ya, Uthman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, semua di surga. Talha, Zubair, disebutkan namanya tapi masih khawatir, ya. Karena Umar khawatir jangan-jangan ada syarat yang tidak terpenuhi. Apalagi kita, ya, yang hidup di akhir zaman, yang, ya, iman kita lemah, ibadah kita lemah, maka tentu lebih perlu lagi untuk khawatir, ya, dan berusaha terus, ya. Jika kekhawatiran kita membuat kita kemudian berusaha ikhlas, menyembunyikan kebaikan, memperbaiki amalan kita, menambah, ya, maka ini kekhawatiran yang positif, ya. Tapi kalau membuat seorang putus asa, ya, kemudian malas beribadah, maka ini tentu tidak baik, ya. Jadi harus dibarengi antara rasa khauf, rasa khawatir, dan juga rasa harap bahwasanya ibadah yang sudah kita kerjakan diterima. Kita harus selalu bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Selama kita tulus, ikhlas, dan sesuai dengan tuntunan Nabi, maka ibadah itu sudah selesai dan akan diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan faedahnya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba bacakan pertanyaan dari Jawa Timur, Regan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ingin menanyakan terkait hukum menuntut ilmu di sekolah umum yang lambang sekolahnya mengandung kesyirikan, seperti gambar dewa atau salib yang dijadikan sebagai lambang. Nah, apakah boleh menuntut ilmu di sekolah tersebut, Ustadz? Dan apakah sholat saya sah ketika menggunakan seragam sekolah tersebut? Karena seperti yang kita ketahui, jika di seragam sekolah biasanya ada lambang sekolah yang melekat. Namun saya sudah berikhtiar dengan sedikit merusak tampilannya. Mohon penjelasannya, Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang demikian, ya, tentunya, ya, ini menunjukkan bahwasanya tempat atau lembaga yang dia belajar di tempat tersebut ada masalah, ya. Kalau lambangnya saja lambang dewa, lambang kesyirikan, berarti
di situ sangat tidak diperhatikan terkait akidah dan keyakinan, dan ini tentu bahaya ya. Lingkungan seperti ini berbahaya, maka seorang ya jika ingin benar-benar menjaga agamanya ya mungkin bisa memilih tempat lain. Tapi kalau sekedar lambangnya, tapi di dalamnya insya Allah aman, tidak ada syubhat-syubhat yang disampaikan, ya, maka ya berusaha untuk merubah ya, atau tidak menggunakan atau menutup ya, terutama ketika sholat ya tidak dipakai ya, bisa diganti dengan salawat lain, dan di luar sholat bisa dipakai kembali. Intinya ya berusaha menghindari ya keburukan sebisa mungkin, dan fattaqullaha mastata'tum. Allah Ta'ala berfirman, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi dalam ya, ketika sholat bisa dilepas, bisa diganti, dan itu sangat mudah sekali. Kemudian ketika di luar sholat, kalau itu harus dikenakan, ya maka dikenakan, dan seandainya bisa dirubah, ya maka berusaha dirubah, ditutupi, sehingga tidak nampak di situ lambang kesyirikan, atau bahkan ya pindah, tidak melanjutkan untuk bersekolah di tempat tersebut. Ya, tentu masing-masing bisa melihat ya mana maslahat dan mudarat yang bisa dia tempuh. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallah wa jazakumullah khairan Ustadzuna atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya pertanyaan dari Wahono Indarsih di Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ana pernah ditanya dengan saudara Ana tentang sholat asar di akhir waktu karena sibuk bekerja dan saat itu tidak bawa jam dan matahari tidak kelihatan atau mendung. Lalu dia sholat, nah baru sholat dapat 2 rakaat, terdengar azan maghrib. Nah sebaiknya sholatnya dibatalkan atau diselesaikan Ustadz? Nah, tafadhol Ustadz. Ya, kalau memang belum sholat, maka tentunya jangankan sudah azan maghrib, ya setelah selesai azan pun kalau memang dia belum melakukannya karena lupa, karena ya man nasiya salat, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata lahu illa dzalik. Siapa yang ketiduran dari sholat atau lupa ya, kemudian baru ingat ya, baru jam berapa baru ingat, maka dia segera melakukan itu, tidak ada kafaranya selain hal tersebut. Ya, dan tentunya ini peringatan juga untuk tidak menunda-nunda sholat. Ya, jangan ditunda sampai ya menjelang waktu maghrib. Ya, kalau ini sengaja maka ada larangannya seorang yang menunda sholat asar sampai matahari menguning. Ya, ini termasuk waktu yang tidak baik atau sudah waktu yang darurat. Ya, ketika memang betul-betul orang ketiduran, ya baru dia nggak apa-apa sholatnya di waktu tersebut. Ya, seperti kasus ini, ya dia tidak sadar. Ternyata sudah sangat menjelang maghrib, dan tentunya ya meskipun sudah asar maka dilanjutkan, karena ya memang seharusnya dia kalau lupa, kalau ketiduran maka mengqadha sholatnya kapanpun dia ingat dan kapan dia bangun. Ya kemudian setelahnya dia sholat maghrib. Ya, jadi tetap harus dikerjakan karena ini sholat wajib. Ya, dan berarti kalau sudah lihat waktunya maka sudah gugur, tidak ya. Tadi hadisnya jelas, siapa yang melupakan sholat atau ketiduran maka kapan dia bangun, kapan dia ingat, segera mengqadha'nya. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallah wa jazakumullahu khairan Ustadzana atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Barakallahu fikum. Berikutnya pertanyaan dari Ummu Yodi di Pekanbaru sepertinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin titip pertanyaan Ustaz. Bagaimana hukumnya memasukkan anak ke tempat les atau tempat belajar, misalnya ilmu dunia, ilmu umum yang dibutuhkan untuk urusan dunia, yang mana dalam proses pembelajaran ilmu tersebut belum sesuai ajaran Quran dan Sunnah. Yang kedua, semisal tempat les tersebut, metode kurikulum mereka atau yang bagus tempat lesnya masih ada sesekali musik dan nyanyian. Nah, bagaimana hukumnya, Ustadz? Ya, Muhammad bin Sirin yang mengatakan inna hadal ilma din fandur amman ta'khudhu dinak. Sungguhnya ilmu ini agama, maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau yang dimaksud di situ adalah ilmu agama ya, les ilmu agama, ilmu akidah, atau tafsir atau fikih ya, maka tentunya kita harus benar-benar selektif untuk memilih guru, memilih ustadz ya. Kita tidak boleh berspekulasi, bermain-main ya.
meremehkan agama ini. Ya, tapi kalau itu ilmu umum, ilmu dunia, ilmu matematika, ilmu fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya, maka jika kita tidak mendapatkan ya tempat yang aman, ya maka tentunya dan itu sangat kita butuhkan ya. Kalau tidak bisa gagal kita ujiannya, bisa tidak tamat ya. Maka ya tentunya dihindari ya mudarat sebisa mungkin. Yang pertama dicari dulu tempat yang lebih selamat dan kalau tidak ditemukan maka ya berusaha menasehati mungkin ya, menyampaikan bahwasanya ya dengan cara yang baik tentunya dengan cara yang hikmah. Dan jika juga tidak bisa maka ya segera jika hajatnya selesai, kebutuhan lesnya sudah selesai maka ya meninggalkan. Dan alhamdulillah sebenarnya saat ini sudah banyak sekali ya tempat-tempat yang bisa lebih aman ya, tidak ada pelanggaran di situ, bahkan lewat online dan lain sebagainya. Maka kita jangan bermudah-mudahan dalam agama kita selama masih ada tempat yang lebih selamat ya, karena kita belajar ini apalagi kalau ilmu agama, kalau ilmu umum mungkin lebih ringan ya, tapi selama di situ ada pelanggaran, ada musik dan lain sebagainya, maka kita ya bisa mencari tempat yang lebih aman. Apalagi kalau memang itu bukan hajat yang darurat atau penting ya, maka bisa kita tinggalkan. Tapi kalau kita butuh ya, maka dan tidak ada tempat lain, kembali lagi fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallah wa jazakumullahu khairan sadan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pemirsa Faro TV rahimani wa rahmakumullah dimanapun Anda berada, masih ada waktu dan kesempatan untuk bertanya langsung di 0821 7000 6087 atau juga bisa dihubungi di 021 212 32333. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan sama pertanyaan telah masuk dari Ibu Iis di Bandung, Ustadz. Ustadz izin bertanya, dalam sholat sunnah fajar, ketika sujud itu harus membaca doa apa Ustadz? Karena ada yang mengatakan ada doa khusus. Nah Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya sholat itu doa sujudnya sama ya. Subhana rabbiyal a'la. Ya, dan doa-doa yang lain subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Ya, jadi sama semua baik itu salat subuh, salat duhur, asar, maghrib, isya, salat sunnah, salat witir, bahkan bahkan dua sujud sahwi pun sama ya. Subhana rabbil a'la. Jadi yang saya ketahui bahwasanya doa-doa di sujud itu sama ya di salat wajib maupun salat sunnah, dan juga dianjurkan ketika kita sujud untuk memperbanyak doa yang lainnya. Terutama jika doa itu bersumber dari Al-Quran As-Sunnah. Aqrabu ma yakunul abdu bi rabbihi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla ketika dia sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a. Ya, terutama kalau salat sunat. Salat sendiri kita bisa berpanjang ya. Bisa berdoa apa saja di waktu sujud. Kalau kita makmum atau imam, maka kita tidak boleh memperberat makmum ya dengan terlalu lama sujud. Atau makmum yang ketika imamnya sudah bangkit dia masih berdoa, ini tidak dibenarkan. Tapi ketika sholat sendiri maka ya ganti-ganti doa sujud yang tertera dari Nabi SAW, ulang-ulangi, kemudian tambahkan dengan permintaan-permintaan kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana rabbana hab lana min azwajina. Semua doa dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi SAW, ini sangat bagus dibaca ketika kita sujud setelah membaca doa-doa yang tertera dari Nabi SAW yang sahih ya, seperti yang kita sebutkan contoh-contohnya tadi. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallah, jazakumullahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya pertanyaan dari Ismail Hasan di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bagaimana kita sebaiknya sholat berjamaah dengan khusyuk? Soalnya saya pribadi lebih khusyuk kalau sendirian Ustaz. Nah, tafadhol Ustaz. Ya, ini bisa jadi godaan syaitan ya. Apalagi yang bertanya laki-laki ya. Laki-laki ya pendapat yang lebih kuat adalah wajib untuk sholat berjamaah kecuali ada udzur. Ya, bahkan Nabi SAW tidak mengizinkan seorang yang buta
untuk tidak salat berjamaah selama dia masih mendengarkan azan. Ya. Begitu pentingnya salat berjamaah ini. Nabi SAW juga pernah ingin membakar rumah orang-orang yang tidak hadir salat jamaah. Ya. Jadi bisa jadi ini gangguan syaitan, bisa jadi juga memang kondisi masjid yang dia tempat salat berjamaah, mungkin imamnya ya bacaannya tidak benar, terlalu tergesa-gesa, dan ini banyak kita dapati ya di masjid-masjid di negeri kita ini ya, kita belum selesai membaca doa sujud atau baru sekali atau bukan belum selesai, atau doa ruku atau doa di antara dua sujud ya. Tapi kemudian dia sudah langsung ya bangkit lagi ya, takbir lagi ya, mungkin ini alasannya. Kalau ini alasannya maka tentu berusaha untuk menasehati imamnya atau pengurus masjidnya untuk menyampaikan kepada imam lebih khusyuk, lebih lama ya salatnya, ya bukan berarti dengan kemudian salat sendiri di rumah, karena sangat jauh pahalanya antara salat sendiri di rumah dengan salat di masjid ya dengan 27 derajatnya. Salatu rajul fil jamaah afdal min salatil fardi bi 27 darajah, kata Nabi sallallahu. Salatnya seorang berjamaah itu lebih besar, dilipat gandakan 27 kali lipat dibandingkan salat sendirian. Maka betapa banyak ya pahala yang kita sia-siakan, bahkan ya bisa mendapatkan dosa ya menurut pendapat yang lebih kuat jika seorang laki-laki sengaja tanpa udzur tidak salat berjamaah di masjid. Maka ini bisa jadi hanya gangguan setan ya, terus berusaha untuk ya mulai datang ke masjid, bersegera kalau bisa sebelum adzan atau ketika adzan berkumandang, kemudian dilanjutkan dengan salat sunat. Ya, kemudian baru ikut sholat berjamaah. Tapi kalau masalahnya memang tadi adalah karena imamnya ya terlalu cepat atau bacanya salah, maka ini perlu diperbaiki ya, beri nasihat. Ya, bukan dengan tetap sholat sendiri atau mencari masjid lain yang mungkin ya lebih baik dari sisi ya, bacaan dan panjang waktu sujud dan ruku dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallahu wa jazakumullahu khairan sadan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum. Berikutnya Ustadz, pertanyaan dari Ibnu Valenzo di Jawa Timur. Ustadzuna barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Bagaimana hukum campur tangan seorang dukun dalam laga sepak bola, Ustadz? Nah, ya, manusia tidak bisa memberi manfaat dan mudaratnya sama sekali. Apalagi ya bolanya adalah bulat ya. Sehingga Allahu alam, kecuali kalau mungkin dia menggunakan jin ya, kemudian jinnya ikut masuk. Allahu alam ya. Saya tidak tidak menyangka ini bisa terjadi ya. Tapi betul bahwasanya tukang sihir itu bisa mempengaruhi, bisa membuat orang sakit, bisa membuat orang bahkan meninggal dunia dan lain sebagainya ya. Tapi dalam laga sepak bola, wallahu alam, saya tidak tahu maksudnya apa campur tangan di sini, dalam bentuk apa ya. Ini mungkin perlu diperjelas lagi pertanyaannya. Barakallahu fikum. Baik, siap Ustaz. Masyaallah fikum barakallah, jazakumullahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Intinya nggak boleh bermuamalah dengan dukun ya, bahkan sekedar bertanya meskipun tidak mendengarkannya, ini sudah tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau dibenarkan bisa kufur ya. Man saddaqa ghairan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Intinya tidak boleh ikut campur tangan sama baik sepak bola atau urusan yang lainnya ya. Kalau itu yang ditanyakan, maka tidak boleh ada campur tangan dukun sama sekali ya, bertanya kepada mereka atau minta sesuatu. Ini semua ya ancamannya sangat besar, termasuk dosa besar, bahkan disebutkan sebagai kekufuran. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah wa jazakumullah khairan atas jawaban atau tambahan faedahnya. Demikian yang bertanya Ibnu Valenzo di Jawa Timur. Semoga bisa dipahami dan Allah kuatkan iman kita di atas iman ini. Barakallahu fikum. Berikutnya Ustadz dari Farida Hasan di Payakumbuh ingin bertanya Ustadz mengenai kekhususan sholat. Apakah mengenai mengetahui bacaan sholat, lalu di waktu sujud misalnya kita meninggikan Allah, lalu membayangkan atas luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti luasnya langit dan bumi dan segala hal yang kita takjub dengannya. Bolehkah demikian Ustaz, agar kita khusyuk dalam sholat?
Ya, memang di antara kiat agar khusyuk dalam salat adalah merenungi dan mentadaburi ayat-ayat dan bacaan-bacaan yang kita baca. Ya, ketika kita pertama kali mengucapkan Allahu Akbar, maka yang kita bayangkan bahwa tidak ada yang lebih besar, ya, keagungannya, kebesarannya, kemuliaannya melebihi Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi seluruh perkara dunia, ya, seluruh urusan-urusan dunia tidak ada yang lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla. Semuanya kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita ini makhluk yang sangat kecil. Ya. Kemudian kita baca Subhanallah. Ya. Dan ketika kita membaca Al-Fatihah, ya, kita renungkan makna-makna dari apa yang kita baca. Ini tentu salah satu kiat. Tapi tidak perlu mengkhususkan tadi membesarkan, ya, Allah sendiri. Ya. Allah membesarkan suara. Ya. Biasa saja. Ya. Biasa saja dan berusaha merenungi, memahami apa yang kita baca, dan memang itulah tujuan kita menundukkan diri, meletakkan dahi kita, ya, ini bagian tubuh kita yang paling tinggi, yang paling mulia, dan meletakkannya di tempat yang paling rendah, ya, dan itu hanya berhak kita lakukan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga memang, ya, salat itu adalah kesempatan kita mengadukan semua keluh kesah kita, masalah kita, permintaan kita, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, ya, merenungi makna-makna apa yang kita baca, salah satu kiat agar kita benar-benar khusyuk dalam beribadah. Ya. Tapi jangan ditambah-tambah sendiri yang tidak ada perintah dan sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi intinya memang seperti apa yang ditanyakan, yaitu kita merenungkan kebesaran, keagungan, rahmat Allah Azza wa Jalla, karunia Allah yang sangat besar. Kita mohonkan semua hajat kita kepada Allah Azza wa Jalla di waktu sujud dan juga di waktu sebelum salam, ya. Jadi setelah membaca tahiyat, ya, membaca tasyahud, maka kata Nabi sallallahu liyatakhayyar minad du'a ma syaa. Ya. Ketika itu adalah waktu mustajab. Maka hendaklah seorang mencari, memilih doa yang terbaik yang dia inginkan, baru kemudian dia salam, ya. Dan saya ulangi lagi, terutama ketika salat sendirian, ya, maka kita bisa memperpanjang doa kita, memperbanyak doa kita, mengulang-ulang permintaan kita. Tapi kalau kita sebagai makmum atau imam, maka, ya, makmum mengikuti imam, kapan dia salam maka segera salam, dan juga tidak memperpanjang sendiri, karena banyak fenomena yang kita dapati di masyarakat, terutama sujud terakhir, ya, imamnya sudah lama bangkit, makmumnya masih sujud, ya. Entah apa yang dia baca, yang jelas ini salah, ini keliru, tidak benar, ya. Imam itu harus diikuti, dan imam juga tidak boleh berlebihan dalam memanjangkan bacaannya, sehingga, ya, yang di belakangnya mungkin ada yang sakit, ada yang orang tua, ada yang punya hajat. Ya, tapi ketika salat sendiri, maka silahkan perpanjang doa di waktu salat, di waktu sujud, dan sebelum salam dari tahiyat terakhir. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallahu wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian saudara yang bertanya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Ustadzana barakallahu fikum, sepertinya pertanyaan atau jawaban barusan disampaikan merupakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Tanpa terasa 1 jam kurang lebih kita bersama-sama istifadah menjawab pertanyaan dari kaum muslimin, dari penanya, pemirsa setia Fatwa TV. Semoga ilmu yang saya sampaikan, jawaban-jawaban telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan terus bisa menjaga keimanan kita semua, Ustadzana. Dan amin. Sampai ketemu kembali insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya, Ustaz. Semoga dimudahkan. Amin. Jazakumullahu khairan wa barakafikum. Demikian para pemirsa Fatwa TV kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengarkan tadi bisa kita amalkan dan bermanfaat bagi kita tentunya untuk menjaga keimanan kita hingga akhir ayat nantinya. Terus saksikan program Live Interaktif Fatwa TV hari Senin hingga hari Jumat. Dan demikian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Jazakumullah khairan atas partisipasinya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.